Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gimana Fadlan. Hari ini guru DMA. Saya selaku moderator dari kelompok sistem following robot untuk membimbing jalannya presentasi kelompok kita. Terima kasih Bapak Sabdan. Perkenalkan, nama saya Nanda Febrian, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Medali Putra, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Manis Bupati dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Bapak Dantaki Busanda, absen 10. Jadi Bapak Ibu, kita masuk kepada pengertian. Nah, pengertian sistem AFR. Apa sih sistem AFR itu? Sistem AFR ini merupakan sistem human following robot, di mana sistem ini merupakan sistem yang dapat dideteksi secara otomatis. Sistem ini dapat mengikuti manusia dengan menggunakan sensor ultrasonik dan juga sensor infrared di samping kanan dan kiri. Ini bisa membuat dia berjalan sesuai dengan manusia di depannya. Lalu sistem AFR ini bisa digunakan sebagai sistem untuk mengantar barang dan ini harus sesuai dengan kapasitasnya. Apa yang latar belakang kami dalam membuat proyek sistem AFR ini? Nah, pada dasarnya sekarang ini perkembangan teknologi makin besar. Maka dari itu teknologi AFR ini melesat jauh di dalam dunia digital ini. Nah, pada semester ini kami di kompetensi kalian mekatronika akan membuat sistem human following robot, di mana sistem ini nanti akan dapat mengikuti manusia dan juga dapat memiliki fungsi untuk jadi alat pengangkut barang supaya manusia tidak berusaha seperti dalam video yang sudah kami berikan di latar belakang. Tapi pada video yang kami berikan ini merupakan Bluetooth GPS, di mana nanti Bluetooth itu mengirimkan sinyal GPS ke HP, jadi bisa mendeteksi di mana arahnya dan juga nanti robotnya itu mengikuti seperti itu. Nah, perumusan masalah dari sistem AFR ini yang pertama yaitu bagaimana cara kerja sistem AFR. Yang kedua yaitu bagaimana cara mengontrol gerakan sistem AFR ini. Yang ketiga yaitu bagaimana cara merakit komponen robot. Yang keempat yaitu apa fungsi dari sistem AFR ini. Ini merupakan tujuan yang menggunakan dari perumusan masalah tadi. Sekarang kita masuk pada pengertiannya, yaitu pengertian dulu yaitu microcontroller yang berfungsi sebagai pengelola pada input berupa ultrasonik dan infrared menjadi output yang berupa motor CPU. Dan jika tidak bersalah maka pemrograman akan bersalah dan harus. Pada robot ini Arduino terletak di bawah motor driver, di mana ini sebagai controller dari motor driver yang menggerakkan motor mesinnya. Selanjutnya motor driver SIM. Ini adalah komponen elektronik yang digunakan sebagai mengontrol atau menggerakkan motor DC. Motor driver SIM ini sebagai pengantar antara microcontroller Arduino dan motor DC. Ini kami sudah beri kartu free supaya bisa menggunakan.
sekarang kita akan memasuki pengertian ultrasonik. Ultrasonik ini berfungsi sebagai mendeteksi adanya penghalang atau tidaknya di depan kita dan bisa mendeteksi hingga 4 sampai 5 meter. Dan untuk mendeteksinya, ultrasonik ini menggunakan frekuensi 20 kHz. Selanjutnya adalah infrared. Sensor infrared adalah sensor cahaya yang bisa mendeteksi minimal minus 40 derajat Celcius sampai minus 1000 derajat Celcius. Yang terakhir adalah motor DC. Motor DC ini sebagai wadahnya. Ini merubah listrik menjadi energi berat supaya mesin bisa berjalan. Robot akan mengganti offset melalui sensor infrasonik, infrared dan ultrasonik. Jika sensor infrared belakangan mendeteksi objek, maka robot akan bergerak ke kanan. Dan jika sensor infrared sebelah kiri mendeteksi objek, maka robot akan bergerak ke kiri. Jika sensor ultrasonik bagian depan mendeteksi objek dalam jarak 45 sampai 65 cm, maka robot akan masuk ke depan. Jika pada jarak di bawah 35 cm dan di atas 65 cm, maka robot akan berhenti. Ini desain proyek kami. Ya, ini sebenarnya. Ya, mesin juga jalan tertentu. Desain proyek. Ini terdapat dan sendiri dan motor biasanya terdapat pada bawah kiri kanan. Nah, kami membuat dua tempat di mana di sini terdapat sekat, di depannya ini terdapat program-programnya, sehingga bagian belakang ini dapat digunakan untuk mengangkut barang. Cuman ini kami masih dalam tahap kecil. Ini skemanya. Ini infrared mengarah pada input nomor 01 dan ini mengarah ke 03 dan Ya, jadi di motor driver artinya ada 3 input untuk menyambungkan ke infrared. Nah, di sini ini yang kabel ini sebelumnya itu berlubang, cuman kami tambahkan dengan disepin, kami solder sendiri dari motor drivernya supaya bisa ditandai kabel. Nah ini tinggal kecil mengarah ke motor DC yang sebelah. Mulai dari 1, 2, 3, 4. Ini alat dan bahan kalau kita membuat proyek ini. Pada proyek ini kami menghabiskan dana sebesar 250 dan kita dapat menjual proyek ini sebesar 390. Rumus ini didapat dari desa
Silakan rumus dari angka dasar dan Jadi harga totalnya saya kalikan jadi 257 dikalikan 50% menjadi 141 350.000 dan saya tambah menjadi 378 450. Kita selama kita mengerjakan proyek Jadi sistem robot ini dapat membantu manusia dalam mengolah perkara sehingga bisa menjadi alternatif dalam pasar. Tetapi human following robot ini yang sedang kami buat dalam pengembangan lebih lanjut akan bisa berjalan dengan baik. Nah, ini merupakan dokumentasi dalam mengerjakan. Nah, kami juga melalui berbagai konsultasi sehingga kami menggunakan ini. Kenapa kami tidak menggunakan itu GPS? Karena yang pertama harganya itu mahal. Kami sudah berbicara dengan berbagai guru mekatronika, katanya itu sama Pak Anggoro nih, itu sekitar 800.000. Itu juga belum membuat aplikasinya. Baik, apakah ada pertanyaan atau masukan dari Bapak Guru? Boleh. Dimana ini membutuhkan biaya yang cukup mahal. Nah, dari guru mekatronika juga bilang, apa kamu pakai video referensi aja. Jadi kita membuat sistem yang lebih simpel dan juga tidak mengeluarkan banyak biaya. Kalau ini butuh banyak biaya. Ya, karena itu buat bukti kalau alat ini sudah ada di pasaran itu. Kalau hasilnya ada, biayanya buat referensi. Ya, emang rata-rata dari Karena kemarin yang juara robotik di dunia itu lulusan ITS juga. Kenapa SMK 4 tidak bisa? Misalnya yang sih maksudnya menemukan kalau bisa karena kita masih dalam belajar dan ini masih dasar-dasarnya. Kalau misalnya kita membuatkan itu takutnya orang dan juga masa yang banyak. Jadi ini dalam tahap belajar dan juga di kumpulan Oke, kecil. kasih tahu ternyata sih ini seandainya nggak usah video orangnya potensi ya, saya kan video sendiri ya, video kita lebih bagus gitu ya. Jadi kamu video sama kamu hadapan kasih Terima kasih, Bu. Apakah ada pertanyaan? Iya. Oke, terima kasih Mas Moderator, Mas Renati ya. Maksudnya guys mungkin seperti ini ya. Jadi kan itu kan bentuknya sama seperti yang di video gitu kan, hampir sama ya, hampir sama. Karena
kita paham kalau waktunya juga tidak memungkinkan kalau mau membuat yang lebih. Nah, untuk itu kemarin sempat konsultasi Anda, saya mau tanya juga ini ke depannya. Nah, mungkin untuk pertanyaan Bu Kesi itu nanti ke depannya akan dikembangkan seperti apa. Nah, sehingga tidak terkesan Anda itu ya meniru karya orang lain gitu kan. Nah, kalau orang lain bisa seperti itu, nah kamu mungkin mirip tapi ada kelebihan yang lain yang kira-kira tidak dimiliki oleh produk yang sebelumnya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Febri dan kawan-kawan. Maunya diarahkan kemana? Mungkin kali ini untuk PDBL kali ini sampai ini sudah bagus seperti itu ya. Tapi kedepannya tidak menutup kemungkinan masih ada waktu kan. Nah, itu bisa dikembangkan sampai melebihi produk yang sudah ada. Kira-kira masing-masing Nandra, Nadif, ya Faisal, Febri. Nah, ini nanti bisa menambahkan. Oh, kalau saya pribadi itu pengennya nanti dari seperti ini loh, human following robotnya itu. Ini waktunya pendek, jadi sementara ini dulu. Nah, kayak gitu. Jadi mohon masing-masing anak pasti punya pemikiran yang berbeda, boleh berbeda. Nah, silakan. Menyampaikan perdebatan semua dari hasil seperti sebelumnya. Enggak satu-satu, nggak boleh. Nah, ya. Ya. Nah, kami ini ingin pengembangannya itu di troli atau di koper itu sudah dibicarakan sama Pak Anggoro juga. Katanya itu kalau dibuat troli itu kan kita nggak perlu narik trolinya lagi. Cuman ada beberapa hal yang harus dibutuhkan. Nah, seperti kalau troli itu kan bawaannya besar, kita butuh motor yang lebih kuat dan juga lebih keras gitu. Cuman biar nggak tenaganya itu nggak lemah, biar kuat juga. Nah, kalau di kompor itu ya sebenarnya kita juga mau buat seperti itu, cuman ya terkendala. Ya, juga itu kan membutuhkan bukan sensor ultraviolet dan juga infrared, pasti membutuhkan sensor atau kamera GPS yang lebih bagus gitu. Itu adanya. Kalau Febri ya, mungkin pengennya koper ya. Kalau di bandara itu kan berat ya, nempel sana, nempel sini, mau kemana gitu ya. Pengennya dibuat koper itu otomatis jalan gitu ya. Oke, kalau yang Faisal nanti kalau nggak ada Hendra mungkin. Ya kalau saya bisa dibuat itu pekerjaan yang ada di Akron kan. Yang ada di Aqua. Ya, Maksudnya isi ulang galon. Oke. Nah, kalau itu kan kalau mengangkat satu kan berat, tapi itu bukan capek. Nah, kalau adanya ini bisa mempermudah manusia dan tenaga itu. Jadi sebenarnya hampir sama ya, koper sama galon hampir sama ya. Pengangkut ya. Oke. Kalau untuk jalan mobil pakai parkirkan mobil lebih berat lagi. Yang dipindahkan itu mobilnya untuk parkirnya pindah ke Ini kayak Bu Kesi itu sibuk kan ya. Bu Kesi kan sibuk. Kalau bawa mobil dia sudah terlambat di sana. sudah lihat ini yang terbaru di dunia itu yang baru Ya. kan gitu bisa parkirkan mobil itu ya robotnya. Yang pakai robotnya. Belum ya? Belum Sampai jauh belum sampai. Loh, kenapa tidak? banyak belajar dari tengah mungkin. Kenapa tidak? Itu memungkinkan loh. Ya kan? Jalan Pak Koper tempat troli aja. Ya, Oke, dibuka, pikirannya dibuka lagi ya. Jadi biar ada banyak motivasi untuk ada nilai lebihnya. Ya. Siapa yang belum? Faisal? Yang mana di? Kamu di? Iya, pengennya apa? Kalau saya sih bisa dikembangkan ke bagian logistik. Membantu kan bagiannya di bagian logistik kan banyak di bawah itu. Nanti bisa dikembangkan lagi. Berarti di gudang ya? Jadi kita terus sama bisa dikembangkan lagi ada punya sisi yang bisa naruh barang. Oke, bagus itu. Teruskan itu. Kalau misalnya dalam waktu dekat sebelum belajar ya, Anda bisa mewujudkan itu lebih bagus lagi. Harganya tentunya bisa naik ya, tidak 300 ya, sekian ya.
Saya lihat tadi di Shopee model seperti ini harganya sekitar 400. Jadi jauh lebih rendah harganya ya daripada di pasaran. Nah sebenarnya Anda punya peluang besar ya. Oke, kalau nanti Saya ini makan di troli supermarket. di supermarket yang di ini mall-mall gitu. Nanti kalau saya Mengikuti kalian ya. Berarti jalannya agak besar nih. Kalau trolinya besar kan, nah bisa nabrak dan sebagainya ya. Ada tantangannya makanya dan kasih rata. ini kalau sisa ini kalau kayak gitu nih ini kan banyak tiba-tiba ada orang yang lewat nah rasanya ngikuti takutnya gitu Berarti berhenti. Kalau misalnya ada orang lewat, kita takutnya ngikuti oh itu orang lain. ya Berarti bukan miliknya tapi diikuti. ya Oh itu kelemahannya. Berarti. Hanya pakai ya nanti kita pegang gitu kayak alat terus nanti dia Bluetoothnya ngikuti. Nggak sama dengan Bluetooth yang lain. Kalau misalnya yang lain banyak Bluetooth itu beda ya. ya ini pakai GPS Oke ya, terima kasih. Itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Nah, pertanyaan saya simpel ya. Berapa harganya? 400-an 400 ya. Beri alasan saya supaya saya mau beli. Dan kalau Anda punya alasan itu mau beli nggak? Loh, kok nanyain? nah kalau olahraga seperti ini emang dari saya sendiri itu mungkin nggak bisa cuman kalau dikembangkan itu bisa mungkin misal dikembangkan itu harganya dari sekitar 800 itu mungkin bisa Cek sini. seperti kompleks agak susah Yakin gimana? 800. Gimana ya? Hanendra mau beli 400 ribu. Ya, lebih nyaman. Punya makan suka gitu. Beli 400 ribu mau. kalau saya misal punya uang 1 juta, nah saya beli untuk menghargai Loh, kenapa harus kayak gitu loh? Nggak boleh. Nggak boleh terus setelah diberi pertanyaan kalau langsung down. Loh, gimana? Surveinya gimana? Nah, semisal kayak ada membuat kayak dasarnya gitu. Kalau susah dibeli kan yang pembuatnya itu kayak senang gitu. Aku mending tuku lukisanmu sing ini pelajari Pandai. Nadit, mau Belum pernah dipasarkan kan? nah belum Nah, makanya kamu nggak bisa jawab. Pak Ros, coba kamu ke SD. Dibeli nggak dengan harga itu? Oh, belum pernah. Oh, ya wes cukup wes. Belum ya wes dari saya cukup. itu saya belum Yang jawab itu kita tolong ini kayak tekan ya
jawab itu saja. Cuman errornya sampai kerja semuanya. Ya, satu aja. Paham semuanya. Oke, terima kasih. Terus akhirnya nanya ini dari segi bahasa itu. Kamu pakai bahasa Indonesia coba pakai bahasa Inggris. Ujungmu itu. Ya, pakai bahasa Inggris. Oke, benar itu. Susunannya seperti itu kalau pakai bahasa Inggris. Tidak konsultasi itu butuh bahasa Inggris. Katanya sudah. Kok katanya lah kan sudah belum? Benar begitu. Iya. Jadi begini, saya ini orang awam. Orang awam mau belanja mau beli sistem gimana milik itu saya bingung. Itu apa itu? Karena judul aja kan langsung kalau bisa yang pembeli langsung bisa menerjemahkan. Ya alangkah baiknya sebetulnya kalau itu harus bahasa Inggris. Apakah sistem itu harus di depan atau di belakang? Dan sistemnya tulisannya apa seperti itu saya tidak ngerti. Karena saya berpikirkan yang mungkin yang lainnya itu bahasa Inggris nanti. Jadi sebenarnya kalau bahasa itu sistemnya di belakang kayaknya. Human Development System. Kalau bahasa Indonesia ada sistem di depan. Nah, human di pokok kasih nama bahasa Indonesia. Jadi, oh ternyata alat ini untuk ini. Sebetulnya baca. Itu satu nanti. Yang kedua, di PPTmu itu ada rumusan masalah yang belum terjawab di dalam laporan ini. Jadi satu contoh misalnya bagaimana cara kerja sistem HPR. Ini tak ada sistem saya bagaimana cara memprogram. Ada coba kita cara kerjanya. Cara kerja. Cara kerja, oke, kerja ya. Itu cara kerja apa itu? Sistem apa? KPR-nya? Robot akal cara kerja. Ya, harusnya kan tersusun sesuai dengan rumusan masalahnya. Kalau bikin 4 ya 4 ada semuanya. Sehingga terjawab. Bagaimana cara memprogram Arduino ada. Karena ada cara memprogramnya. Terus yang ketiga cara merakit. Mungkin orang-orang ada cara merakitnya. Step by step urutannya apa dulu dan sebagainya. Apa fungsi sistem? Itu aja sih sebetulnya saya koreksi kalau memang sudah ada, alhamdulillah. Kalau belum ada jangan kaki sehingga PPT-mu istimewa. Ya, terima kasih. Apa ya? Apa Nama aku lagi kasih gambar materinya. Kira-kira kalau enggak kalau karena kalau tulisnya kok berapa? Kalau bukan itu. Terus kamu pengambilan datanya bagaimana? Kok bisa dia tahu caranya sekian sampai sekian? Mungkin di cara kerjanya coba kamu lihat cara kerja. Setting 35 sampai 65. Ini apa? Sentimeter lah, milimeter. Jika jarak kurang dari 25, apa yang akan terjadi? Berhenti. Apakah kamu tadi sudah nyoba itu beneran 35 atau enggak? Kayaknya kamu
meski mobilnya dekat banget, nggak sampai 35. Dan rasa tadi itu kayak dia mau nabrak gitu loh. 35 itu kan kalau sudah saya cuma ya dari cara kerjanya aja sama kamu presentasi itu udah beda loh. 35 cm itu enggak sedekat itu. 35 cm itu paling enggak. Ini tackle ini aja paling 60 cm. Paling enggak setengahnya dari tackle lah. Lebih sedikit. Nah, tadi waktu kamu coba lagi ya Pak. Tapi ini ya, coba lagi. Jaraknya kok dekat banget dulu. Pak, kalau kamu di depannya waktu ketika dia berhenti, nah itu berapa jaraknya? Ada nggak setengahnya dari lantai? Nah, makanya kamu bagaimana cara mengukurnya tadi kok saya aneh 35 cm kok enggak gitu. Ayo, bagaimana? Sudah nyoba belum? Sambil data jarak sekian. Bawahnya mana? Bawahnya mana? Terus sama Faisal bagi bulan bagi 15. Terus ininya Buat revisi. Terus jaraknya infrared berapa? 2 sampai 3 cm. Iya, soalnya itu 2 sampai 3 cm. iya, Tak bisa dijauhi. sekarang yang kotak birunya itu sudah diputar di Malah nyala. iya, Maksud saya ekspor lucu banget. Dia kalau miring lebih dekat, tapi kalau posisi robotnya jaraknya lurus malah jauh. Nah, kalau misalkan ternyata nggak sengaja, kamu di depannya robot, misalnya non kucing yang deteksi kucingnya, dengan itu bisa dikembangkan. Oke, saya nggak paham ya, maksudnya yang di video itu pakai Bluetooth, kamu bilang pakai Bluetooth ya? Bluetoothnya itu di apa sih maksudnya? Dibuat tag gitu lah, orangnya ditandai siapa yang pegang Bluetooth, nanti yang diikutin sama robotnya gitu. GPS, Bluetooth dan GPS. Kamu pernah tahu sistem kerjanya GPS? Kirim koordinat pada dan kenapa harus ada Bluetooth kalau di GPS ada Bluetooth? Koneknya ke HP. Misal saya nggak pakai Bluetooth, cukup pakai GPS saja. Apakah si Arduino-nya bakal membaca GPS orang lain? Kan GPS-nya yang sudah dikoordinasikan ya cuma itu aja. Kenapa harus pakai Bluetooth? ya tahu yang Iya tahu Pak, paham dan maksudnya paham. Bluetooth itu kan hanya perantara buat komunikasi antara yang megang perangkatnya sama robotnya. Nah, sebenarnya Arduino itu bisa langsung connect ke GPS, asalkan alamatnya dia sudah tahu. Sebenarnya nggak pakai Bluetooth pun nggak masalah, pakai GPS saja
ada umum. Cuman yang jadi kendala adalah apakah DBS-nya itu ya akurat. Karena biasanya ya kalau kamu pernah nyoba Google Map kadang kamu berhentinya di depannya Tekno gitu ya, ternyata dia melenceng berapa meter. Nah, apakah robotmu bakalan jadi seperti itu kalau kamu itu? Jadi, oke. Maksud saya adalah boleh kamu pakai referensi yang dari video tadi, tetapi pasti referensi yang di video itu juga punya kelemahan. Maksud saya ya, sebenarnya dari referensi yang kamu dapatkan itu bisa kamu cari titik lemahnya, terus kamu kembangkan. Nah itu baru bisa jadi inovasi. Kalau kamu ngikut log dari videonya tadi, ya menurut saya nggak ada jauh beda, nggak ada bedanya, malah lebih penurunan spek daripada yang ada di videonya. Seperti itu. Terus saya lihat update-nya yang nah, terus apa yang sekarang Pak Rosin, kalau misalkan harga segitu itu memang ada yang mau beli. Kalau saya sendiri, saya nggak mau beli. Karena dari judul ada kamu sudah biru. Yang kamu jual itu sistemnya atau robotnya. Karena yang kamu tulis di judulnya itu adalah sistem dengan following robot. Berarti sistemnya, sistem dan barang itu berbeda. Kalau sistem mungkin ya, pikir saya sistem itu kayak kamu jual modul. Jual modul itu misalkan ya, saya punya sistem bukan following robot. Ini bisa diaplikasikan ke koper, bisa diaplikasikan ke troli. Jadi kayak portable gitu loh Pak, maksudnya bisa dipasang ke sini, jadi bisa untuk berbagai macam perangkat. Itu masih masuk akal kalau dengan harga. Tapi kalau misalkan sudah kamu bikin compact seperti ini, saya rasa kayaknya sebelum yang dari awal sudah itu. Karena yang kamu tuliskan adalah sistem. Ya Pak, maksudnya ya. Mending kamu tulis saja robot robot mengikuti orang, itu jauh lebih masuk akal daripada kamu tulis sistem. Sistem itu maksud saya ya Sekian dari kelompok sistem dengan following robot. Saya selaku moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.